Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat datang netizen budiman. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus, pemerintah melakukan physical distancing atau jaga jarak fisik dengan orang lain yang memungkinkan setiap warganya untuk berdiam di rumah. Nah, pasti Anda semua bete kan diam di rumah? Ayo ngaku. Terutama untuk kaum rebahan. Tidur, makan, tidur lagi, makan, tidur lagi, makan, sampai nama garuk tobat. Mari kalian simak beberapa rekomendasi film untuk mengisi waktu kalian selama physical distancing. Maka dari itu, Emlis akan merekomendasikan beberapa film untuk mengisi kegabutan Anda. Oh my god! Wow! Good job! Contagion adalah sebuah film thriller bencana Amerika tahun 2011 yang disutradari oleh Steven Soderbergh. Film ini mengisahkan kematian Beth Ann Poff yang diperankan Gwyneth Paltrow usai melakukan kunjungan bisnis ke Tiongkok. Kematian yang dianggap tak wajar ini diselidiki tim medis yang beranggotakan Dr. Ali yang diperankan Jennifer L, Dr. Shiver yang diperankan Lawrence, Dr. Sussman yang diperankan Elliot Gould, dan Dr. Leonora yang diperankan Marion Cotillard. Ternyata pemicu kematian Beth adanya virus baru yang tak dikenal. Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? What happened to her? Pasti kalian sudah menebak kenapa Emlis merekomendasikan film ini. Ya betul, bagi kalian yang menjawab, karena dengan situasi saat ini menonton film Contagion dapat lebih masuk ke dalam ceritanya. So we just need to know which direction. On day one, there were 2 people, and then 4, and Selain then itu, 16. Contagion banyak In 3 kemiripan months, it's dengan a billion. COVID-19. That's where we're heading. Bagi yang penasaran dengan lanjutan kisahnya, silakan untuk menonton sendiri. Bisa ajak teman, pacar, kalau ada, keluarga. Asal jangan ajak satu kelurahan aja. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Pass out faster than we're figuring it out. It's mutated. Lagi-lagi Emlis merekomendasikan film dengan cerita yang hampir sama, yaitu bencana yang disebabkan oleh wabah. Tapi kali ini bedanya, film ini berasal dari Korea Selatan. Disutradari oleh Kim Sung Suk, menceritakan tentang imigran gelap yang membawa virus H5N1 yang membunuh korbannya dalam waktu 36 jam, memporak-porandakan kota. Diperankan oleh So Ae sebagai Dr. Kim In Hai, Jang Hyuk sebagai Kang Jigo, artis cilik Park Min Ha sebagai Kim Mi-re, menyuguhkan plot cerita sederhana namun mampu membuat kita masuk ke dalam ceritanya. Ditambah lagi dengan kepiawaian artis cilik Park Min Ha mampu menambah kesan dramatis, serta konflik pemerintah yang kebingungan dalam menangani wabah semakin menambah ketegangan. 같이 살려고 그러는 거야. 당신 혼자만 살려고 하는 거잖아. 애식아, 엄마한테 데려다 줄게. 저는 지금 꼭 안으로 들어가야 됩니다. Berawal dari game 2 dimensi yang dirilis pada tahun 1991. Anak tahun 90-an pasti sudah mengenal maskot perusahaan game Sega ini. Dan tepatnya pada tahun 2017, Jeff Fowler dipinang untuk menggarap film ini. Sonic just was a game changer. I mean, it was just such a fun character and a fast game, and there was nothing. Menceritakan seekor landak biru luar angkasa yang bisa berlari dengan kecepatan supersonik. Seberapa cepat? Pokoknya cepat lah.
secepat aku membalas baca dari doi. Dah lah, males. Oke, lanjut lagi. Sonic sadar dirinya dalam bahaya dan melarikan diri ke bumi menggunakan cincin yang bisa membuka portal. Di bumi, Sonic tak sengaja mengeluarkan energinya yang menyebabkan kekhawatiran pemerintah dan melibatkan Dr. Robotnik yang diperankan Jim Carrey untuk menangkap Sonic. Sonic yang terancam bahaya pun meminta kebantuannya kepada Sheriff Tom Wazowski yang diperankan James Martin. Film ini bisa jadi referensi Anda wahai netizen budiman untuk menonton bersama keluarga tentunya. This is my power, and I'm using it to protect my friends. Let's go! Let's go! Sebuah film produksi tahun 2018 yang berasal dari Amerika Serikat bergenre post-apokaliptik, disutradari oleh Susan Bier berdasarkan novel berjudul sama karya novelis Josh Malerman yang terbit pada tahun 2014. Memberikan atmosfer yang mencekam bernuansa horor dengan ketegangan yang baru. Bagaimana tidak? Dengan hanya melihat Anda bisa terbunuh. Lah, bagaimana bisa? Kan mata untuk melihat. Ya bisa lah, tergantung yang bikin filmnya. Tapi kan gak masuk akal. Itu kan cuman film, Bambang. Oke, lanjut lagi. Menceritakan. Tapi kan. Woi, Bangsat kau. oke, lanjut lagi. Awas kau ya Joni, jangan ganggu lagi kau. Menceritakan Mallory yang diperankan artis kawakan Sandra Bullock yang berusaha menjaga kedua anaknya, boy dan girl, yang diperankan Julian Edward dan Vivian Lyra Blair. Mereka bertahan hidup dari kehadiran entitas baru yang mendorong siapapun yang melihat mereka melakukan bunuh diri. Are you allowed to take off your blindfold? You hear that? The creatures. Selanjutnya datang dari Korea Selatan. Jujur, awalnya saya mengira film ini adalah film zombie atau sejenisnya. Tapi setelah saya tonton, ternyata bukan. Menceritakan keluarga sederhana Kim Ki-taek yang diperankan Song Kang-ho tinggal di sebuah rumah sempit bersama istri dan kedua anaknya. Mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan melipat kertas pizza. Suatu hari anak laki-lakinya Kiwo yang diperankan Cho Woo-sik ditawari menjadi guru les bahasa Inggris di sebuah keluarga kaya raya. Ketika dia menerima pekerjaan ini, keluarga ini satu persatu masuk ke dalam rumah si keluarga kaya tersebut. 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. Bergenre komedi thriller menghadirkan konflik kesenjangan ekonomi antara si miskin dan si kaya ditambah dengan plot cerita yang tak terduga. 근데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아. Film ini disutradari Bong Joon-ho mendapatkan 4 penghargaan sekaligus dalam perhelatan Academy Award bergengsi Piala Oscar. 4 kategori yang dimenangkan ialah sutradara terbaik, film terbaik, international feature film, dan naskah hasil terbaik. Wow. Dan film yang terakhir untuk mengisi kegabutan selama physical distancing adalah Three Idiots.
Bagi kalian pecinta film Bollywood, bisa nih, langsung kalian download filmnya. Bagi yang tidak suka juga, coba dulu deh, pasti nggak nyesel. Film ini dirilis pada tahun 2009, disutradari oleh Vidhu Vinod Chopra. Berkisah tentang persahabatan tiga pemuda yang sama-sama menjadi mahasiswa baru di kampus teknik bergengsi. Mereka adalah Farhan Qureshi yang diperankan Madhavan, Raju Rastogi yang diperankan Sarman Joshi, dan Rancho yang diperankan Amir Khan. Rancho, Ranchor Das, Shamal Das, Chanchar. Jitna alag saale ka naam tha, utni hi alag soch. Ketiganya mengemban ilmu di universitas yang terkenal sangat disiplin dan menegakkan sistem pembelajaran dan aturan. Film ini menyuguhkan drama yang begitu kental khas film India, tetapi masih enjoy untuk dinikmati. Ditambah menceritakan kondisi sistem pendidikan yang salah menjadi nilai plus dalam pesan moral yang disampaikan film ini. Dan itulah 6 film rekomendasi selama physical distancing versi M-List. Jika kalian punya film rekomendasi lainnya, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Dan bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan share, agar saya dapat bersemangat lagi dalam memberikan informasi.